Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 7 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 7 Januari 2025. Oh, poker face. Berarti kalau aku lihat saat ini nampaknya dia kayak berpura-pura tidak menunjukkan apa yang dia rasakan sebenarnya. Ya, dia misalkan lagi sedih, sekarang ya pura-pura bahagia gitu ya. Atau misalkan dia sebenarnya masih kangen sama kamu tapi pura-pura dingin. Nah, seperti itu ya, pura-pura nggak butuh. Nah, gitu. Jadi kalau aku lihat keadaannya saat ini menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan sebenarnya. Ya. Saat ini kalau aku lihat memang ada resiko yang dia ambil ya, entah itu dalam kehidupannya, karirnya, ataupun dalam hubungan dia bersama kamu. Intinya aku lihat ada resiko yang saat ini dia jalani. Akibat suatu peluang atau pilihan yang memang saat ini mau nggak mau harus dia ambil gitu. Misalkan dia ada pilihan nih antara mendahulukan percintaan dia bersama kamu terlebih dahulu atau karirnya dahulu. Nah, otomatis dia mengambil, misalkan sekarang dia lebih memilih untuk mengambil karirnya dulu, dibagusin gitu ya. Makanya di sini dia beresiko kehilangan kamu ya, menjaga jarak dari kamu seperti itu. Terus juga aku melihat di sini bisa jadi mungkin sebagian dari mereka ini orang yang suka berjudi seperti itu. Tapi ada wedding ring, berarti aku lihat di sini kemungkinan dia ini masih pengen untuk bersatu lagi dengan kamu, bahkan mungkin ingin menikah dengan kamu karena dia menganggap bahwa kamu adalah cinta abadinya. Dia masih memiliki cinta dan pengabdian rasa cinta ke kamu seperti itu ya. Bahkan dia masih merasa adanya hubungan jiwa yang kuat dengan kamu. Jadi walaupun saat ini sudah berpisah, tuh dia masih sering kayak terkoneksi dengan kamu, sering kepikiran kamu seperti itu. Ya. Kemudian ada coffee cup, berarti ingin ada pertemuan atau komunikasi kembali dengan kamu. Dia ingin menikmati momen-momen bersama lagi dengan kamu, merasakan momen saat lagi have fun, lagi senang-senangnya, lagi nikmat-nikmatnya ya bersama dengan kamu ya. Terus juga aku lihat di sini dia ingin membangun kembali kedekatan atau persahabatan dia bersama kamu. Seperti itu. Aku melihat bahwa dia ini masih memiliki gairah terhadap kamu ya, ada rasa hasrat membara ya, hasrat yang membara, gairah yang membara terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya sekarang kamu lagi bersenang-senang ya. Entah itu bersenang-senang dalam hal apa, entah liburan, entah senang-senang main sama teman-teman kamu, kumpul dengan teman-teman kamu gitu ya. Intinya dilihat sekarang kamu itu seperti sedang bersenang-senang. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya kamu dengan dia itu masih memiliki hasrat yang sama ya. Kamu dengan dia itu masih memiliki gairah yang sama ya. Cuman mungkin ada sesuatu nih yang menghambat sehingga mungkin mau nggak mau harus berpura-pura di sini ya. Tapi kalau masalah gairah, hasrat, rasa sayang itu masih aku lihat di sini. Masih sama, masih setara ya.
Kalau aku lihat memang ada suatu pilihan yang menurut kalian ini lebih baik deh daripada yang itu. Misalkan, um, ini itu of sword. Misalkan gini, kamu kamu menjalani hubungan dengan dia itu menyakitkan gitu misalkan ya. Tapi ketika kamu memilih untuk sendiri, single, itu justru malah membuatmu bahagia. Nah, jadi menurutku pilihan yang sehat ya mending milih sendiri tapi bahagia dibandingkan berdua dengan dia tapi sengsara, tapi sakit seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena ini healthy choice ya, berarti ada suatu pilihan yang memang saat ini sudah kamu ambil dan menurutmu inilah keputusan yang tepat gitu. Ini membuat jiwa, mental, ragaku sehat, baik-baik saja gitu ya. Yaitu dengan mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Intinya aku lihat sekarang kamu tuh lebih bahagia dari waktu kamu masih bersama dia, waktu kamu mungkin hanya memprioritaskan dia, merawat dia gitu ya. Sekarang kamu justru malah lebih bahagia karena sekarang kamu sudah fokus dengan hidupmu, dengan dirimu sendiri dan bisa merawat dirimu sendiri, mau melakukan apapun juga it's okay. Seperti itu. Terus aku lihat di sini justru malah sekarang tuh kamu seperti orang yang memang benar-benar menikmati hidup dan mencintai hidupmu seperti itu ya. Jadi kalau dulu tuh mungkin saat masih bersama dia kamu kehidupannya seperti banyak ketergantungannya atau kecanduan akan sesuatu gitu atau kecanduan terhadap dia sehingga kamu nggak menikmati hidupmu, kamu kayak nggak ngerti kualitas hidupmu, kamu kayak nggak tahu seberapa berkualitasnya kamu karena patokan hidupmu selama ini itu hanya ke dia aja gitu ya. Tapi aku lihat juga di sini ada soulmate, dia merasa bahwa ada koneksi jiwa dengan kamu. Terus itu menurut dia kamu adalah partner hidupnya. Jadi walaupun kalian berjarak, mau kalian LDR atau mungkin memang kalian lagi tidak dalam satu hubungan atau memang sudah tidak dalam hubungan, dia selalu merasakan ada koneksi dengan kamu. Sehingga itulah yang membuat dia merasa sulit untuk bisa melupakan kamu atau mengikhlaskan kamu. Karena soulmate ya belahan jiwa. Kalau aku lihat di sini kamu nih berdealing dengan seseorang yang serakah ya, penuh dengan ilusi, terus itu kurang jernih lah secara mental ya, kayak orang yang suka manipulatif atau mungkin punya gangguan secara mental. Orangnya licik, manipulatif ya, terus itu sebenarnya dia ini punya suatu bakat atau punya suatu keahlian gitu, tapi tidak dia gunakan ya, dia buang sia-sia seperti itu aja gitu, kayak nggak dia kembangkan, tidak dia misalkan gini deh, dia seorang dokter tapi dia misalkan kuliahnya dokter tapi kerjanya mungkin marketing kayak gitu ya, jadi pengusaha atau apalah, intinya dokternya nggak digunakan kayak gitu ya. Nah gitu, terus orang yang kalau aku lihat di sini tidak bisa dipercaya ya, mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain di sini. Kemudian aku melihat di sini untuk konteks percintaan ya, The Magician itu berarti dia ini selama menjalin hubungan dengan kamu, bahkan sampai saat ini dia itu dipaksa harus bisa jujur terhadap kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan masih mau sama kamu atau mau menjalani hubungan kalian berdua, dia harus bisa jujur. Berarti selama ini dia tuh nggak pernah jujur sama kamu ya. Banyak yang dia sembunyikan dari kamu seperti itu. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu mencoba memanipulasi kamu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu memanipulasi kamu karena memang memiliki rencana-rencana yang niatnya tuh memang untuk mendapatkan sesuatu dari kamu yang memang dia inginkan. Misalkan perhatian, hubungan tapi tanpa status,
perasaan, uang atau apapun ya. Jadi dia akan memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu dari kamu yang notabene memang untuk keuntungan dia sendiri seperti itu. Terus itu juga saat ini aku lihat nampaknya dia memang sedang menghindari komunikasi dari kamu karena dia takut akan menyebabkan pertengkaran atau percakapan atau komunikasi yang akan semakin memanas. Berarti kalau aku lihat kemungkinan kamu dengan dia ada kesalahpahaman atau ada masalah yang tidak terselesaikan atau memang saat ini ada yang marah gitu ya. Sehingga saat ini dia seperti menghindari komunikasi dengan kamu karena takut nanti justru malah akan menimbulkan lebih besar pertengkaran di antara kalian atau komunikasi yang semakin memanas. Kalau aku lihat memang di sini energinya bisa jadi ini energi kamu atau ini energi dia, silahkan disituasikan saja, atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak sama-sama energinya ingin melarikan diri ya, ingin membebaskan atau melepaskan hubungan yang toksik ya, kemudian menemukan jawaban apa yang memang kalian inginkan seperti itu. Oke, kalau aku lihat kemungkinan dia merasa bahwa kamulah yang sebenarnya melarikan diri dari dia. Kamu ingin membebaskan diri dari dia, kamu ingin melepaskan dia. Karena mungkin di sini kamu sudah menemukan jawaban atas apa sih yang hatimu mau, yang kamu inginkan ya. Nah, makanya di sini ketika kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, kamu sudah memulai menjalani kehidupanmu sendiri. Ada kelegaan di hatimu, ada kelegaan yang kamu rasakan ketika sudah berpisah dengan dia, dan bahkan kamu sudah bisa mengambil alih kendali atas dirimu. Kamu mau ngapain juga suka-suka hati kamu gitu ya. Kamu sudah tidak mau lagi dilecehkan oleh dia ya. Kamu sudah bahkan mungkin ketika dia sempat tuh mungkin menawarkan apa gitu ya, sesuatu hal yang melecehkan, kamu juga sudah menolak pelecehan itu gitu ya. Kamu sudah memiliki keyakinan pada dirimu sendiri bahwa ya kamu mampu melakukan apapun tanpa dia gitu. Kamu bisa bahagia tanpa dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mulai bertahan dengan hidupmu, menghadapi kekhawatiran ya, mengatakan yang sebenarnya ya, tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi gitu ya, dan mungkin kamu ketahui atau apapun. Pokoknya di sini aku lihat kamu memang selalu ingin tetap bersikap jujur, mengungkapkan kebenaran, terus juga kamu juga ingin melepaskan kecemasan kamu selama masih bersama dia. Jadi selama bersama dia kamu itu sering banget curiga, terus itu sering juga cemas, sering berperspektif yang enggak seperti itu ya. Nah, justru malah sekarang aku lihat kamu justru malah kayak mulai memiliki banyak harapan ya, harapan untuk sukses, harapan untuk begini, harapan untuk begitu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu mulai berdaya atas dirimu sendiri, mulai menyembuhkan traumamu atau rasa sakit hatimu ya, dan secara mental sekarang kamu tuh udah mulai kuat gitu. Itu yang dia rasa dari kamu. Oke, kalau aku lihat kenapa kamu ingin melepaskan dia selama ini, karena kamu ingin melepaskan juga rasa kekhawatiranmu tentang hubungan ini yang mungkin banyak sekali tantangannya. Ya, terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu merasa cemas. Ditambah lagi hubungan ini mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang penuh dengan kekerasan baik secara verbal ataupun fisik. Terus itu juga kamu sering sekali merasa dirimu dilanda kesedihan yang ekstrim. Bahkan mungkin ada yang sampai untuk bisa sembuh itu ke psikiater ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu sepertinya memang sudah menjadi korbannya dia yang sampai-sampai menderita kecemasan atau kesedihan yang sangat parah gitu. Bisa jadi kamu mungkin berdamai dengan seseorang yang NPD. Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia belum mau mengakui apa yang dia rasakan atau apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini ya, masih dia tutup-tutupi. Karena di sini aku lihat dia merasa bahwa hidupnya selama ini tuh gagal, atau bisa jadi juga dia ngerasa bahwa hubungan di antara kamu dengan dia gagal
ya. Ditambah lagi mungkin di dalam hidupnya sekarang dia itu tidak memiliki dukungan dari siapapun. Dia harus berjuang sendiri, harus bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia memang tidak ada yang mendukungnya. Ditambah lagi mungkin dilihat ya karena dia keluar dari jalur basic dianya ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak kurang ada prestasi di dalam karir yang saat ini dia lakukan ya. Terus juga kayaknya aku lihat di sini dia kayak mulai nggak tahan nih dengan situasi yang ada. Aku lihat nampaknya dia kayak sedang dihantui dengan keadaan kerugian ya. Kerugian bisa jadi mungkin ini kalau masalah tentang keuangan ya dia takut mungkin dia akan merugi, atau mungkin kalau misalkan ini bukan tentang keuangan mungkin tentang masa lalu ya, karena di sini juga ada aib ya dan juga ada niat buruk dari seseorang. Terus juga mungkin selama ini dia tidak pernah memenuhi apa yang dia janjikan seperti itu ya. Belum lagi dia mungkin pernah mengkhianati kamu, menusukmu dari belakang, membuatmu kecewa, ya menghadirkan pihak lain, sombong ya. Insecurean aku lihat di sini. Untuk saat ini aku lihat memang dia lagi tidak terlalu percaya diri ya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu, ya memberikan kejelasan apapun gitu ya sama kamu. Aku lihat di sini nampaknya memang dia belum percaya diri. Kalau aku lihat di sini ya, kamu itu merasa bahwa cinta yang seharusnya kamu dapatkan sekarang itu tapi kayak tidak bisa kamu dapatkan lagi gitu ya. Atau bisa jadi dia ini perasaan dia ketika sekarang dia baru nyadari bahwa kamulah orang yang dia mau, tapi nyatanya sekarang mungkin sudah tidak bisa ya, karena mungkin kalian sudah berpisah atau mungkin sudah ada pasangan atau gimana. Oke, nampaknya memang ada gangguan di hubungan kalian ini, ada hambatan, makanya banyak hal-hal yang sudah dibatalkan. Entah batal bertemu secara fisik, batal menikah, batal bertunangan, atau apapun ya. Dan aku lihat di sini nampaknya memang kebenarannya sudah terbongkar, kebohongan dia sudah terbongkar, rasa kekhawatiran, kecemasan, ketegangan yang mungkin selama ini kalian rasakan itu sudah bisa itu kalau aku lihat menjadi sesuatu momok ya bagi kamu menjalani hubungan dengan dia. Ditambah lagi kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang masih memiliki beban kerja yang sangat wah ya, mungkin dia bukan berasal dari keluarga yang privilege sehingga dia bekerja itu mungkin dari nol gitu ya, dia bekerja sendiri, cari sendiri gitu. Sehingga saat ini benar-benar aku lihat lagi berlebihan dalam bekerja. Terus itu juga aku lihat nampaknya dia ini sedang hati-hati agar tidak tidak emosian seperti itu ya. Aku lihat di sini dia kayak sedang mencoba menahan untuk tidak emosian, dan aku lihat bisa mengontrol emosi serta mental dia ya agar tidak gampang marah seperti itu. Aku lihat di sini. Kemudian untuk saat ini kayak dia lagi bingung nih mau menentukan suatu pilihan dia antara kamu dengan sesuatu gitu atau seseorang. Karena aku lihat saat ini kayak dia lagi benar-benar bimbang banget untuk mengambil suatu keputusan ya. Terus itu juga aku lihat memang dia juga walaupun di sini kamu memang menghindari dia atau memilih untuk pergi dari dia, ternyata dia pun secara emosional juga ikut menjauhkan diri dia dari kamu gitu. Ya, alih-alih dia berpikir bahwa ini bisa mengatasi masalah di antara kalian. Jadi kayak
udah deh ya kita ada masalah tapi aku nggak tahu harus berbuat apa, kita serahkan saja pada waktu gitu, biarkan waktu yang menjawab. Nah yang seperti itu ya, dia memang orangnya seperti itu. Kalau aku lihat saat ini nampaknya dia lagi dalam situasi kayak teguh memang ya, tapi ada saat dimana dia ini lagi kayak kesulitan, lagi sedang mengalami kepahitan hidup, lagi penuh dengan kecemasan ya. Oke, saat ini kalau aku lihat nampaknya dia ingin melakukan suatu perubahan dalam hidupnya atau berkontemplasi ya. Walaupun saat ini dia ngerasa sendirian atau memang faktanya saat ini dia memang single atau sendirian ya. Intinya di sini dia pengen dulu sendiri untuk introspeksi diri, untuk meditasi ya. Intinya berkontemplasi lah ya, ingin melakukan suatu perubahan atau dia mungkin ingin berubah gitu. Dan aku lihat retreat kemungkinan dia memang sedang pengen pulang ya, pengen pulang ke rumahnya atau ya ingin menengok ke belakang tentang masa lalu yang sudah dia tinggalkan. Karena kalau aku lihat di sini dia seperti sudah melihat jati diri dia. Sebenarnya dia ini maunya kemana sih? Ya dia ini mau ngapain sih gitu ya. Jadi nggak cuman sekadar ikut-ikut orang aja gitu ya. Tapi di sini dia sudah mulai menyadari sebenarnya jati diri dia itu seperti apa. Oke, kalau aku lihat ya, nampaknya dia ini ingin mengatasi masa-masa berpisah di antara kalian dan masa-masa kesepian setelah dia berpisah dengan kamu. Dia ingin pulih, dia ingin move on ya, atau bangkit kembali. Bahkan dia di sini dia ingin memulai awalan baru dalam hidupnya, entah itu dalam kisah percintaan ataupun karir seperti itu ya. Karena di sini aku lihat memang dia kayak menyadari masa lalu di antara kalian itu sangat menyakitkan. Atau bisa jadi ini dia ngerasa kamu seperti itu. Nampaknya kamu sekarang sudah merasa kesepian dan ingin memulai awalan baru, menjalani hubungan dengan orang baru seperti itu. Tapi nampaknya di sini aku lihat kayaknya gini. Aku melihat bahwa kamu itu merasa bahwa saat kamu putus cinta dari dia ya, atau kamu saat masih bersama dia, kamu merasa hidupmu penuh dengan rasa sakit ya. Ini hidup yang menyakitkan atau hubungan yang menyakitkan. Bahkan kamu masih memiliki rasa patah hati di masa lalu terhadap dia. Ya, mungkin masih menyimpan dendam seperti itu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu, yang pasti kamu dengan dia tidak seumuran. Terus itu juga dia merasa bahwa perlu untuk memperjuangkan kamu lagi, tapi dia lagi cari cara nih gimana untuk bisa mendapatkan kamu lagi gitu ya. Makanya di sini dia pengen datang lagi dan dia lihat-lihat ternyata masa-masa saat bersama dengan kamu itu kok lebih sedikit ya dibandingkan masa-masa saat dia melalang buana di sana, di luar sana kayak gitu. Makanya di sini dia pengen kembali lagi ke kamu. Oke, kalau aku lihat ke depannya, dia ini kan mungkin sedang memulai awalan baru dalam karir ya. Ke depannya aku lihat dia akan mendapatkan panen raya nih, atau ya dari apa yang usaha dia lakukan akan membuahkan hasil, dia akan bisa mendapatkan suatu penghargaan atau dihargai oleh orang-orang dan mulai bertumbuh, mulai maju ya. Penuh dengan ketekunan ya, aku lihat di sini penuh dengan kesabaran, dan dia memang orangnya tuh memang perencana gitu. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia harus punya rencana terlebih dahulu gitu orangnya. Terus itu juga aku lihat ke depannya dia masih ingin membangkitkan kembali ya hubungan kalian atau mengembangkan kembali hubungan kalian, membina ya
dan aku lihat di sini kayak perlu untuk lebih sabar bagi dia untuk hubungan kalian seperti itu ya. Karena menurut dia itu semua bisa menunjang hubungan kalian jangka panjang seperti itu. Dan aku lihat di sini dia juga nanti ke depannya akan memperjuangkan kamu ya, dia akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian ke depannya. Dia akan cari cara gimana bisa menuai hasil dari hubungan kalian ya, aku lihat di sini ya akan ada potensi kalian bisa bersama, aku lihat di sini. Cuman untuk saat ini nampaknya memang kalian butuh untuk fokus dulu di tujuan keuangan bersama ya. Kamu fokus dulu dengan keuanganmu, dia juga fokus dengan keuangannya. Dan bahkan ya sampai ke depannya juga sebenarnya kamu dengan dia itu juga masih akan tetap fokus ya dengan keadaan finansial kalian masing-masing kayak gitu. Karena mungkin di sini aku lihat ada suatu keinginan yang cukup besar yang mungkin ingin kalian miliki atau ingin kalian beli. Misalkan kalian ingin membeli rumah ya, entah ini kamu atau dia atau kalian berdua memang sama-sama pengen punya sesuatu atau pengen membeli sesuatu. Makanya saat ini lagi pengen banget berusaha keras menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Ya. Atau bisa jadi untuk apa nih, biaya pernikahan bisa jadi ya, untuk membeli rumah atau apa, menggapai sesuatu atau memiliki sesuatu seperti itu. Terus kalau memang kamu dengan dia belum menikah, berarti mungkin saat ini bisa jadi kamu atau dia mungkin sedang mengingat kembali hubungan sebelumnya dan saat ini mulai memiliki atau memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang apa sih yang kalian inginkan dari pasangan kalian di masa depan. Makanya di sini kalian tuh dipisahkan gitu ya. Kalau aku lihat sih dari energi dia, yang dia inginkan dari pasangan dia adalah saling apa ya? Saling mandiri ya secara finansial. Makanya di sini ketika kamu orang yang pekerja keras terus juga bisa menghasilkan uang, dia pun ingin menghasilkan uang gitu juga gitu ya. Dia tidak mau jomplang lah ya atau menjadi beban seperti itu. Jadi terus itu juga mungkin kalau selama ini dia masih ragu tentang pilihan siapa sih pasangan yang dia maunya sama siapa. Nah, di sini aku lihat dia akan mulai paham siapa yang dia mau, ternyata kamu seperti itu. Ya. Cuman ya itu, kalau aku lihat saat ini memang kalian dipisahkan untuk fokus aja dulu dengan finansial kalian masing-masing gitu ya. Karena keinginan kalian cukup besar loh di sini ya. Rumah kan nggak murah ya, terus mungkin apa, biaya pernikahan juga ya. Untuk pestanya kan nggak murah gitu. Atau apa, pengen punya aset, pengen punya apa gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini, dia pun kayak ada rasa kayak menyerah tapi nggak menyerah, gimana ya? Intinya gini deh, kalau untuk saat-saat ini juga aku lihat nampaknya memang dia merasa belum siap untuk memperjuangkan kamu atau memiliki kamu. Ya, saat ini dia lagi berproses secara finansial dari karirnya, keuangan dia. Jadi kalau misalkan penantian ini sudah cukup lama, ya dia juga nggak akan memaksakan kamu untuk tetap selalu bersama dengan dia atau untuk selalu setia sama dia gitu ya. Makanya aku lihat di sini sebenarnya ya dia kayak mau nggak mau gitu ya. Cuman kalian berdua dengan sadar diri tahu bahwa kalian berdua tahu bahwa gini, dia tahu bahwa kalian berdua itu bukan satu-satunya saling untuk saling memiliki, enggak ya. Jadi kita tahu bahwa
aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi kamu berhak untuk memilih kepada siapa pasangan yang kamu inginkan gitu. Makanya di sini ketika kalian berpisah dan dia memang sebenarnya masih cinta sama kamu, tidak melakukan apapun ya karena memang yang pertama ya situasi dia memang mungkin belum baik-baik saja ya secara finansial atau karir. Terus juga ya dia sadar diri, dia nggak tahu mau sampai kapan dia harus berjuang dengan finansial dia ini biar bisa stabil gitu. Jadi kalau misalkan penantian ini terlalu lama, terus juga kamu ternyata sudah bisa menemukan yang lebih baik dari dia gitu ya. Karena di sini kan dia tidak bisa memberikan janji ke kamu sampai kapan dia harus berjuang gitu ya. Makanya ya udah kalau kamu memang sudah klop dengan yang lain, kamu sudah menemukan seseorang yang memang udah klop sama kamu, ya kamu berhak untuk bersama dengan siapapun kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini masih ada yang dia sembunyikan sebenarnya dari kamu tentang siapa sih dia gitu ya, atau apa sih yang selama ini dia tutup-tutupi atau apa yang selama ini terjadi dalam hidup dia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi di sini dia itu selalu merasakan adanya hadirmu ya. Dia selalu merasa kamu itu apa ya? Gini, dia selalu merasa bahwa kamu adalah bagian dalam hidupnya. Jadi kalau bagian dalam hidupnya itu hilang atau tidak ada di dekapannya, ya maka dia merasa kosong. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang ruang hampa, ada suatu ruang hampa di dalam diri dia gitu. Jadi makanya di sini dia menganggap kamu adalah bagian dalam hidupnya. Jadi kalau sekarang berpisah tuh ya dia ngerasa kayak sedih, hampa, ngerasa kosong, kesepian seperti itu. Ya, dan kalau aku lihat juga kan di sini dia masih menyembunyikan kan siapa sih dia sebenarnya dari kamu gitu. Dia ini siapa, seperti apa orangnya atau apa yang memang sedang dia sembunyikan seperti itu ya. Terus itu so many things remind me of you. Banyak hal yang ternyata akhirnya selalu mengingatkan dia kepada kamu, lagi ke kamu. Misalkan dia lagi pulang kerja gitu, terus lewat di kafe yang mungkin sering kamu datangi gitu ya, keinget kamu lagi. Nah, kayak gitu contohnya ya. Banyak hal-hal yang mengingatkan dia padamu ya. I love you unconditionally. Ya, kalau masalah perasaan dia masih sangat mencintaimu tanpa syarat ya. Cuman untuk saat ini dia memang masih takut untuk menghubungi kamu. Kenapa takut menghubungi kamu? Yaitu tadi ya, mungkin memang dia sempat menghadirkan masalah dengan kamu, terus ditambah dia pernah mengkhianati kamu, mungkin pernah selingkuhin kamu, pernah berbuat salah dengan kamu, ditambah lagi mungkin keadaan karir atau finansial dia yang belum baik-baik saja gitu kan. Terus juga ditambah mungkin karena ya kamu sudah menunjukkan sikap yang acuh gitu, sikap yang cuek, sikap yang tidak mau lagi berhubungan atau peduli lagi dengan dia, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 24, 25, 20, 9, 26, 4, 16, 28, 11, 12, 7, 6, 8, 5, 15, 10, 29, 19, 17, 21,
23, 1, 27, 13, 30, 31, 2, dan 14. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Agustus, Desember, Mei, Januari, September, April, Juni, Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan situasikan saja. Ada sio macan, sio ayam, sio kerbau, sio naga, sio ular, sio babi, sio monyet, sio kelinci, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. KUZL HOQTWJRP YIBSXA NCVF. Aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua dan bye-bye.